Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tentang as-sirah as-sahabah, ya, yaitu perjalanan kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih di sahabat kedua Rasul, yaitu sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kita kemarin sampai pada al-futuhat, ya, yaitu penaklukan-penaklukan yang terjadi pada masa Umar ibnul Khattab. Dan kita sudah berbicara untuk penaklukan imperium pertama, yaitu Romawi, ya, dan kita sudah masuk juga di imperium yang kedua, yaitu Persia. Dan di pertemuan yang lalu kita mengkaji terkait dengan lika-liku penaklukan Persia pada masa Nabi sampai pada awal Umar ibnul Khattab, ya. Maka di sini insya Allah nanti kita akan terfokus untuk berbicara pada penaklukan Persia pada masa Umar ibnul Khattab, ya. Tapi sedikit kita untuk mengulas, ya, di pertemuan yang lalu dari masa Rasul sampai pada masa awal Umar ibnul Khattab, ya, karena dimana di sini perlunya kita untuk menyambungkan, ya, di masa Rasul sampai kemudian masa Umar ibnul Khattab, karena ternyata upaya untuk dakwah ke Persia, mengajak mereka untuk bergabung dengan Islam atau mereka untuk menerima Islam, ini sudah dimulai pada masa Rasulullah, ya, yang dimana kita ketahui bahwa di akhir tahun ke-6 Hijriah, pada waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus surat-surat ke raja-raja sebagai satu bentuk dakwah, karena pada waktu itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah itu diantaranya adalah isinya untuk adanya gencatan senjata, ya, jadi untuk bersepakat dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, yaitu untuk agar berhenti dari peperangan. Nah, maka pada masa ini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengirim surat-surat ke raja-raja. Di antaranya adalah surat yang dikirim ke Raja Persia. Ada sekitar nanti kalau dalam kitab Rohikum Maktum yang ditulis oleh Imam Syekh Mubarakfuri rahimahullahu taala, itu ada sekitar 7 sampai 8 raja, ya, termasuk kan Raja Najasyi, kemudian juga ke wilayah Mesir, ya, juga kemudian ke Oman, ya, di beberapa tempat yang itu dikirimkan oleh Rasul surat, ya, sebagai ajakan untuk agar mereka mau memeluk Islam, ya, termasuk di Persia pada waktu itu yang rajanya adalah Ibrius bin Hurmuz, ya, ketika Rasul melalui utusannya kemudian mengirim surat, di mana surat tersebut akhirnya kemudian disobek-sobek, ya, yang ketika hal itu kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pun kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemerintahannya pun dikoyak-koyakkan juga oleh Allah, dan akhirnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun dikabulkan, ya. Terjadinya permasalahan yang kemudian raja pada waktu itu, ya, Ibrius bin Hurmuz ini akhirnya kemudian dibunuh, ya, akhirnya kemudian dia meninggal, terjadi kekacauan di pemerintah. Nah, ini diantaranya adalah akibat daripada berkat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika surat utusan Nabi itu dirobek-robek oleh mereka, yang sehingganya masalah muslimin rahimakumullah, ketika pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada peperangan, maka nanti dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dengan adanya tahapan periode untuk penaklukan Persia, itu penaklukan pertama dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang dilakukan di tahun 12 Hijriah, yang tentunya ini sudah akhir di masa kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena nanti sahabat Abu Bakar As-Siddiq meninggal di awal tahun ke-13 Hijriah, yang baru nanti dilanjutkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab. Yang diantaranya adalah motivasi sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan Persia, ya, untuk di sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah di wilayah Mesopotamia, ya, di wilayah Iran.
ya berkonsentrasi di sana. Ya, karena diantaranya kenapa kemudian Persia? Karena Persia ini termasuk yang banyak membisikkan kepada orang-orang Arab Badui pada waktu itu untuk murtad. Itu dari orang-orang Persia. Ya, yang maka kemudian ini menjadi fokus dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga untuk memerangi Persia. Ya, maka pada waktu itu yang dipimpin kepemerintahan oleh kepanglimaan oleh ya Musannah bin Harisah Asy-Syaibani, ya, yang dimana Musannah bin Haris ya Asy-Syaibani ini termasuk daripada orang yang berada di wilayah Persia, yaitu di Syaiban. Nah, Syaiban ini wilayah Persia tapi masih dari wilayah Arab. Ya, diantaranya di dalamnya ada seorang yang kemudian menjadi panglima Islam pada waktu itu, yaitu Musannah bin Harisah Asy-Syaibani. Ya, Asy-Syaibani ini dinisbatkan kepada wilayah Syaiban, dan termasuk Syaiban ini dulu dikuasai oleh pemerintahan Persia. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah itu kemudian kita masuk pada periode Umar Ibn Khattab, ya, karena di tahun 12 Hijriah, ya, kemudian pada tahun 13 Hijriah baru disinilah Umar Ibn Khattab, ya, untuk kemudian mulai untuk penaklukan untuk di wilayah Persia, ya. Nah, ini dimulai pada tanggal atau pada tahun ke-13 Hijriah. Jadi setelah dimana pengurusan jenazah Abu Bakar As-Siddiq selesai, yang maka dimana setelah itu kemudian Umar berkonsentrasi untuk futuhat, penaklukan itu adalah ke wilayah Persia, tapi dimana Persianya ini adalah ke Irak, ya. Kalau Abu Bakar tadi kan ke Iran, ya, Mesopotamia, tapi kalau kemudian sahabat Umar Ibn Khattab adalah ke wilayah Irak, ya. Yang ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Di mana masalah muslim rahimakumullah, pada waktu itu Umar Ibn Khattab, ya, Umar Ibn Khattab menawarkan kepada para sahabat, ya, siapa di antara mereka yang siap untuk diberangkatkan ke Irak, ya, dalam rangka untuk memerangi daripada orang-orang Persia. Kalau kita akan melihat bahwa Persia itu mereka adalah orang-orang Majusi, penyembah api, berarti notabene mereka adalah orang-orang musyrik, gitu ya. Yang kepada orang-orang musyrik pilihan itu kan cuma dua. Kalau kepada ahlul kitab Yahudi Nasrani pilihan kan ada tiga, ya. Kalau kepada orang-orang musyrik pilihannya cuma dua, Islam atau perang, kan seperti itu. Karena nggak bisa kemudian ya udah kamu tetap biar hidup tapi mensekutukan Allah, tentunya nggak begitu dalam Islam, ya. Maka kalau ahlul kitab, iya, pilihannya ada tiga. Yang pertama adalah dengan masuk Islam. Ketika dia tidak mau masuk Islam, maka ada pilihan kedua, yaitu untuk membayar jizyah, ya. Mereka tetap hidup, tetap melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini, karena mereka tergolong sebagai ahlul kitab, ya. Kemudian kalau mereka tidak mau itu, berarti pilihan yang ketiga, yaitu perang. Sehingga untuk orang musyrik nggak ada tiga, tapi cuma dua, ya. Didakwahkan untuk biar masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, maka pilihan yang kedua, yaitu untuk diperangi. Nah, masalah muslim rahimakumullah, nah ternyata pada waktu itu ketika ketika Umar menawarkan kepada para sahabat tidak ada yang merespon. Tawaran pertama nggak ada yang merespon, tawaran yang kedua tidak ada yang merespon, tawaran yang ketiga, ya, baru kemudian ketika itu adanya yang merespon, yaitu sahabat Abu Ubaid ibnu Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, ya, yang akhirnya dengan itu disusul dengan para sahabat yang lain, gitu ya. Yang akhirnya kemudian disusul dengan para sahabat yang lain, yang dimana akhirnya kemudian Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi ini diangkat oleh Umar Ibn Khattab untuk menjadi panglimanya, yang pada waktu itu pun akhirnya kemudian diprotes oleh para senior, para sahabat. Wahai Umar, kenapa panglima yang engkau angkat untuk dikirim ke Irak untuk memerangi orang-orang Persia adalah Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi, yang dia notabene bukan senior sahabat? Masih ada sahabat-sahabat senior yang lain, begitu. Tapi apa kata Umar Ibn Khattab? Sungguh, ya, saya memberikan amanah kepanglimaan ini, kepemimpinan ini, karena dia pertama yang menjawab daripada seruan ini.
karena dia pertama yang menyambutnya, ya. Jadi yang dimana kemudian beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah gitu ya, di sini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya, jadi untuk kemudian siapa yang menyambut daripada panggilan Allah, ini adalah kita dalam bentuk intisyaru dakwah, untuk penyebaran dakwah, peluasan dakwah, untuk melakukan futuhat, penaklukan. Ini adalah syariat Allah, ini adalah sunnah Rasul. Kita melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk peluasan dakwah ke wilayah-wilayah. Nah, pada waktu itu kalian tidak ada yang menyambut daripada seruan ini. Ternyata yang menyambut adalah sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Yang sedangkan pada ayat jelas, jadi tidak pandang siapa itu, ketika dia yang menerima dulu, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan amanah itu. Karena Allah jelas dengan mengatakan begitu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian. Yang dengan ini untuk apa? Lima yuhyikum, dalam rangka untuk apa? Untuk agar kalian tetap hidup di atas muka bumi ini. Masya Allah. Karena ternyata apa? Hikmah dibalik futuhat yang ada memang apa? Untuk kehidupan manusia. Ya, cobalah ketika kemudian tidak mereka tidak menerima Islam, atau Islam kemudian hanya di Jazirah Arab, hanya kemudian di Hijaz, Mekah, Madinah, coba. Tidak menyebar dengan adanya futuhat itu. Dengan adanya futuhat maka apa? Menyebar. Sehingga manusia akan terjaga kehidupan mereka. Yang karena kalau tidak ada Islam, maka apa? Kehidupan ini pasti akan kacau. Kenapa kehidupan itu terjaga? Karena ada Islam. Islam sangat menghindarkan sekali dolim mendolimi. Kan begitu ya? Jangankan untuk kemudian menyakiti secara fisik, perkataan saja kita nggak boleh loh untuk menyakiti, kan begitu kan? Bahkan itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai tanda Islam, bukan tanda iman. Yang kalau untuk hal ini saja bermasalah, bagaimana untuk memposisikan diri sebagai seorang mukmin? Ini tanda Islam, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat dalam riwayat Muslim, ya Rasulullah, manil muslim khair? Ya Rasulullah, seorang muslim yang baik itu yang seperti apa? Maka Rasulullah mengatakan apa? Man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, Rasulullah mengatakan muslim loh ya, bukan mukmin yang baik, muslim. Jadi minimal seorang muslim itu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah man salima, barang siapa yang menjadikan dengan tangan dan lisannya tidak mengganggu saudaranya, gitu kan? Coba itu kita dalam konsep berislam kita, untuk dengan lisan dan kemudian tangan kita saja nggak boleh mengganggu saudara kita. Dengan lisan kita nggak boleh mengganggu saudara kita, apalagi sampai kita mengganggu fisiknya, memukulnya, mendoliminya, apalagi sampai berani membunuhnya. Ini Islam. Maka kalau tidak ada Islam kan luar biasa. Maka Allah menjelaskan lima yuhyikum. Maka dengan adanya Islam ini menjadikan kalian tetap hidup. Ya, bahkan juga sampai pada apa? Praktek kisos, praktek hudud. Maka Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah itu kan begitu ya, walakum fil qisosi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisos itu terdapat kehidupan wahai orang-orang yang berpikir. Kenapa? Meskipun harus dikorbankan satu orang, mungkin dipotong tangannya, satu orang yang mungkin dirajam ya sampai kemudian meninggal, seorang mungkin sampai kemudian dieksekusi mati, tapi apa? Itu akan menjadikan pelajaran bagi yang lain. Orang yang mudah untuk membunuh, dia akan ngeri. Kalau saya sampai membunuh lagi, saya nanti akan dibunuh. Coba itu kan. Kalau saya mencuri, akan dipotong tangan saya. Coba itu kan. Ini akan menjadi pelajaran. Maka para mu'arikh menyebutkan, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, padahal ini baru diterapkan hududnya, hukum-hukum Islam, itu cuma 7 atau 8 orang yang dihukum hudud, gitu ya. Karena apa? Sangat wajar ketika adanya orang kan masih apa? Belum terbiasa ya dengan aturan. Tapi coba kita lihat, setelah berikutnya yang kita dapati pada masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau diangkat menjadi qadhi. Ya.
pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq qadhinya siapa? Umar Ibn Khattab. Selama 1 tahun beliau menjabat sebagai qadhi, tahun yang kedua qadhi tersebut atau amanah menjadi seorang hakim oleh Umar dilimpahkan lagi kepada Abu Bakar. Yang ketika itu Abu Bakar mengatakan apa? Wahai Umar, kenapa? Ya kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu kepayahan? Apakah kamu mendapatkan kesulitan ketika menjadi qadhi? Umar kemudian mengatakan, tidak, demi Allah wahai Abu Bakar, tidak seperti itu. Tapi selama aku menjabat menjadi qadhi, nggak ada seorang pun yang melaporkan masalahnya. Untuk apa saya di posisi qadhi tapi saya nggak ada pekerjaan, itu kan? Jadi masya Allah, masalah muslimin rahimakumullah. Jadi di mana pada waktu itu Umar Ibn Khattab kemudian mengangkat sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi untuk menjadi panglima yang diutus ke Irak untuk memerangi orang-orang Persia, ya, yang dimana konsepnya jelas, siapa yang lebih dulu untuk menyambut seruan Allah, itu kan? Yang ternyata menyambut seruan Allah yang pertama adalah Abu Ubaid ya bin Mas'ud As-Saqafi, ya, yang tadi ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan juga bahwa kategori kemuliaan di dalam Islam itu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Kan nggak memandang sahabat senior atau junior yang termasuk masih keluarga Nabi atau bukan keluarga Nabi, kan bukan begitu dalam Islam, ya. Maka kemudian ya jelas di dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-13 Allah mengatakan begitu, ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang ketika Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi menerima daripada seruan Umar yang ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka ya posisi ketakwaan ada pada beliau. Maka sangat wajar ketika kemudian akhirnya beliau diangkat menjadi panglima yang diberangkatkan ke Irak dengan sekitar 7.000 pasukan, ya, dengan sekitar 7.000 pasukan. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa para sahabat ketika itu tidak menyambut seruan Umar, itu kan? Yang ketika diumumkan, ditawarkan untuk pemberangkatan melakukan futuhat, penaklukan ke wilayah Persia. Kenapa para sahabat terjadi seperti itu? Karena mereka sudah gentar duluan. Ya, kenapa? Dengan melihat bahwa di Persia ini dengan kekuatan yang sangat kuat, dengan pasukan yang kemudian cukup banyak, dengan persenjataan perlengkapan yang cukup bagus, itu ternyata menjadikan mindernya para sahabat Nabi. Gitu kan, menjadikan mindernya dari kalangan para sahabat Nabi. Yang tentunya masalah muslimin rahimakumullah, pelajarannya dalam perkara ini adalah apa? Ya, untuk kita mengetahui bahwa mereka juga adalah manusia, gitu ya. Mereka juga adalah manusia. Di kalangan para sahabat Nabi yang kemudian mereka pertimbangkan akan meninggalkan keluarga, yang mereka kemudian nanti kalau terluka di sana, yang apalagi sampai mereka nanti terbunuh dan seterusnya, ya, itu adalah kondisi manusiawi, gitu. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita, yang ketika kita pun mempraktekkan juga untuk perkara-perkara ibadah yang kemudian akan terjadi seperti itu manusiawi. Jangankan terjadi dengan sahabat Nabi, dengan Nabi saja, yaitu apa? Nabi Ismail alaihi salam. Pelajarannya ketika kemudian bapaknya mengatakan, wahai anakku, semalam aku bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail pada waktu itu? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu merupakan wahyu dari Allah, perintah dari Allah, lakukan, engkau akan mendapatiku mudah-mudahan menjadi orang-orang penyabar. Di antaranya apa? Di sini ada dua kalimat atau lafadz pesimis. Yaitu apa? Yang pertama adalah dengan menggunakan satajiduni. Ya, itu adalah untuk menunjukkan mudah-mudahan saya akan, gitu kan? Yang ketika kalimat optimisnya kan tajiduni, kamu akan mendapati aku. Tapi di situ menggunakan kata satajiduni. Seorang nabi loh, ya kan? Yang ketika sudah, ya wahai bapakku, kalau itu merupakan perintah Allah, lakukan. Tapi masih kemudian
ya mudah-mudahan kamu mendapatiku gitu kan, masih ada kalimat pesimisnya. Itu perkara yang biasa. Begitu juga dengan ditambah yang kedua adalah insya Allah gitu kan ya. Artinya apa? Ini seorang nabi ya, apalagi para sahabat Nabi, apalagi mungkin kita, maka apa? Ya sangat wajar yang ketika mungkin kita mau berinfak, nanti akan timbul, ya Allah saya nanti bisa ikhlas nggak dengan infak ini, ya Allah nanti saya akan menyebut-nyebut nggak dengan infak ini, ya Allah nanti kira-kira akan diganti nggak oleh Allah, atau kira-kira nanti keluarga saya bagaimana ketika saya menginfakkan ini, akan terjadi begitu. Tapi apa? Nggak ada masalah. Ketika itu muncul, tidak kemudian udahlah karena kita takut seperti itu maka nggak usah untuk menjalankan, tidak. Tapi yang dilakukan oleh kalangan para sahabat Nabi ketika itu dengan melihat bagaimana Persia dengan kekuatan yang cukup begitu kuat, tapi tetap kan mereka kemudian berangkat, bahkan 7.000 sahabat yang kemudian berangkat yang dipimpin oleh sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi gitu ya. Maka ketika kita nanti mendapati perkara-perkara kemanusiawian kita, tidak ada masalah, tapi tetap kita beramal gitu loh. Ini perkara yang terpentingnya ya. Ketika muncul manusiawinya nggak masalah gitu kan. Saya kok ragu, ya nggak masalah gitu kan. Saya kok ragu, nggak masalah, itu manusiawi. Tapi tetap gitu kan, saya mau berinfak lah 5 juta ya, yang biasanya saya infaknya cuma 50.000, 100.000, ini saya mau infak 5 juta gitu kan. Waduh, kok tapi saya ragu ya, saya kok ini ya. Bismillah, lakukan itu. Ketika muncul perkara seperti itu perkara yang biasa dan itu adalah manusiawi. Bahkan tadi yang terjadi pada Nabi Ismail saja dengan 2 pesimis gitu kan, satajiduni dengan kata sa, yang kemudian yang kedua adalah insya Allah gitu kan. Insya Allah itu kan kalimat kalimat yang ada pilihan, bisa iya bisa tidak, kan seperti itu kan ya, ketika kita mengucapkan insya Allah. Nah, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi artinya apa? Meskipun dulu di kalangan para sahabat kemudian mereka ada kekhawatiran, ada rasa takut seperti itu, tapi tetap mereka berangkat, dan itu untuk menunjukkan kalau mereka itu adalah manusia. Nah, pada waktu itu sebelum pemberangkatan daripada pasukan ke wilayah Irak untuk melakukan futuhat ya ke Persia yang dilakukan oleh Umar dengan mengutus ya pasukan ya, pimpinan tertingginya adalah sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi, di mana ketika itu Umar memberikan wasiat dengan 3 wasiat. Wasiat yang pertama adalah wasiat takwa ya, wasiat takwa untuk agar selalu membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapati dalam surat Al-Anbiya ya, ketika Allah mengatakan walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Takwa ini merupakan wasiat yang untuk selalu disampaikan dalam pesan-pesan. Itu kan? Yang ketika Allah mengatakan dan sungguh telah aku wasiatkan kepada nabi sebelummu Muhammad dan kepadamu wahai Muhammad anittaqullah. Wasiat apa yang untuk disampaikan? Wasiat bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat para nabi itu adalah wasiat takwa. Wasiat nabi yang disampaikan kepada nabi kita Muhammad SAW adalah wasiat takwa ya. Sebagaimana Umar ketika ingin mengutus pasukan, wasiat kepada mereka adalah wasiat takwa. Maka begitu juga bagi kita, ketika kita ingin memberikan wasiat, memberikan pesan-pesan untuk menasihati seseorang, ketika orang mau bepergian, mungkin ketika orang mau kemana, wasiat takwa. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, wasiat untuk berbuat kebaikan dimanapun dan dengan siapapun. Masya Allah, ini pesan kedua ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Ubaid ya bin Mas'ud As-Saqafi dan para pasukannya yang akan diutus ke Irak ya. Jadi ketika ada orang yang butuh bantuan, bantu. Ada orang yang sakit, maka berikan obat. Orang yang kecapean, maka untuk ditolong ya, dan seterusnya. Pokoknya untuk berbuat baik dengan siapapun dan kapanpun, dimanapun, untuk berbuat baiknya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah wasiat untuk jangan melupakan musyawarah. Terutama pesan daripada Umar bin Khattab ya, agar ya Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior yang ikut pada peristiwa peperangan tersebut begitu
Ya, maka penting juga ini ya, kita pengurus lembaga, pengurus dakwah ya, kemudian pengurus di komunitas masjid dan seterusnya ya, wasyawirhum fil amri. Dalam surat Al-Imran Allah mengatakan kan begitu ya, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan ini ya. Jadi artinya apa? Untuk sering bermusyawarah. Nah, ini yang dulu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, memberikan wasiat kepada sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi sebelum diberangkatkan ke Irak ya, untuk adanya penaklukan kepada orang-orang Persia. Nah, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi qadarullah, pada saat itu Irak sedang terjadi gonjang-ganjing, Masya Allah ya. Jadi pada tahun ke-13 Hijriah, ketika diberangkatkan ya sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi oleh sahabat Umar ibn Khattab, di mana apa? Kondisi Irak itu sedang, pemerintahan Persia itu sedang bermasalah. Pada waktu itu rajanya itu adalah Buron atau Buran ya, dibilang adalah dia ini adalah putri daripada Kisra yang kemudian diangkat untuk menjadi raja, gitu ya. Yang sebelumnya adalah rajanya Azarbiduk yang kemudian dibunuh. Wah, ini jadi sedang kacau dalam pemerintahan pada waktu itu. Yang karena di mana Buran ini seorang wanita, maka untuk pemerintahan pada waktu itu kaitan dengan masalah peperangan diamanahkan kepada Rustum bin Farzaz selama 10 tahun ya. Nah, jadi ya, sehingga masalah kepemerintahan ini dipegang ya oleh ya, Rustum bin Farzaz ya selama 10 tahun, akadnya itu selama 10 tahun, karena pimpinan pada waktu itu adalah seorang wanita ya. Nah, sehingga apa? Ketika di dalam pemerintahan sedang bermasalah ya, maka apa? Ini lebih memberikan kemudahan untuk kaum muslimin menaklukkan Irak pada waktu itu ya. Adapun peperangan yang terjadi yang pertama dilakukan oleh Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi adalah perang Namarik ya. Jadi namanya adalah sebagai nama perang Namarik yang terletak antara Hirah dan Qadisiyah ya. Di situ ada panglimanya dari mereka, Jaban dan kemudian Mardin Shah ya. Ini pimpinan-pimpinan mereka Persia yang itu kemudian ternyata apa? Mereka untuk menjadi pemimpin pada waktu itu untuk dikebiri gitu ya. Masya Allah ya. Karena apa? Untuk agar tidak terganggu dan tergoda dengan para wanita gitu ya. Jadi sampai kepada hal yang seperti itu ya. Sesungguhnya kepemerintahan mereka itu kejam juga sebetulnya ya, sangat kejam bahkan bagi para pengurus. Nanti di akhir sebelum pada periode kedua ini ya, pada masa Umar kan periode kedua ya, masa pertama itu adalah masa Abu Bakar ya, karena masa Rasulullah kan nggak ada peperangan ya, tapi cukup Rasulullah hanya dengan berdoa kepada Allah, pemerintahannya sudah kacau kan begitu ya. Ya, periode pertama pada masa Abu Bakar, periode kedua pada masa Umar. Sebelum periode ketiga masih juga pada masa Umar, tapi nanti ada periode ketiga, yaitu yang diutus adalah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memerangi Persia, itu kan. Nah, itu sampai sebelum pada pemerintahan itu sedang bermasalah juga pemerintahan Persia, gonjang-ganjing, yang sampai pada waktu itu justru apa? Di dalam pemerintahan itu agar tidak menjadi rebutan, maka setiap anak laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Tapi ada satu yang kemudian menyembunyikan anaknya, yang akhirnya kemudian itu nanti menjadi raja ya, menjadi raja, dan itu pun hasil dari sembunyi ya, hasil dari disembunyikan. Jadi kan ternyata sampai separah itu sebetulnya begitu ya. Nah, di mana Pak kedua panglima Persia ini kemudian tertawan pada peristiwa perang ini, perang Namarik, kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Jaban dibunuh ya, pimpinan Persia ya. Jadi pimpinan Persia Jaban akhirnya kemudian dibunuh. Ada yang sebagian mereka kemudian dijadikan tawanan. Nah, ini peperangan yang pertama, yaitu dengan perang Namarik, dan kaum muslimin diberikan kemenangan. Ya, masih ya, ini pada pimpinan sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Kemudian perang yang kedua adalah Sakotiyah di Kaskar ya. Ini perang Sakotiyah di wilayah Kaskar. Wilayah Kaskar ini adalah antara Kufah dan Basra
Ya, jadi wilayah Kaskar itu adalah yang terletak antara wilayah Kufah dan Basrah. Ini yang disebut dengan perang Sakotiyah. Ya. Pasukan Persia banyak yang kabur pada peristiwa peperangan tersebut, yang sehingga pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang cukup banyak, yang kemudian seperlimanya ghanimah itu dikirim ke Madinah, diberikan kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Ya, jelas ya, kita mendapati konsep terkait dengan ghanimah. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Anfal kan, ayat yang pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ketika mereka bertanya tentang anfal, tentang rampasan perang, maka kemudian katakanlah rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi artinya apa? Karena pada waktu itu kan sempat ini pada ketika terjadi di peristiwa perang perang Uhud kan gitu ya, yang kemudian mendapatkan rampasan perang yang cukup banyak, ya, yang akhirnya kemudian menjadi rebutan di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu akhirnya turunlah ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya tentang anfal, katakanlah anfal itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Adapun kemudian secara pembagian kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-41. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi humusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumatal qal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah ini. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terus bagaimana Allah turunkan konsepnya tentang ghanimah, tentang hasil daripada rampasan perang, ya, harta yang paling halal. Kalau tidak salah yang kedua ya setelah perniagaan itu adalah al-anfal, ya, yaitu adalah hasil peperangan yang waktu itu ya dimana adalah menjadi halal. Tapi untuk umat sebelum Rasul al-anfal itu tidak halal, ya, rampasan perang itu tidak halal. Jadi cukup sama mereka itu dibuang di di hutan, di gunung-gunung begitu, yang nanti menunjukkan bahwa peperangan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di mana harta-harta tersebut itu kemudian tersambar petir yang kemudian nanti terbakar. Ya, itu dulu konsepnya untuk para nabi sebelum Rasul itu seperti itu ya. Tapi untuk Rasul Muhammad SAW adalah termasuk harta yang paling baik, itu adalah harta dari rampasan perang. Ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah yang ada, fa anna lillahi humusahu, maka untuk Allah dan Rasulnya itu 1/5, ya, 1/5. Dan nanti pun ini pun nggak cukup hanya untuk Allah dan Rasul. Maksudnya untuk Allah dan Rasul itu siapa? Walidil qurba, ya, untuk saudara kerabat keluarga Rasul, wal yatama, untuk anak-anak yatim gitu kan, wal masakin, untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, untuk orang-orang yang terputus jalan, yang kesasar, itu juga dapat ini 1/5 bagian yang untuk Allah dan Rasulnya. Hanya seperti itu ya. Yang kalau kita akan melihat nanti kan tinggal berapa yang lain begitu ya. Kalau mereka pejalan, prajurit pejalan itu cuma dapat 1, itu kan artinya dari pembagian 5 tadi ya, 1/5 itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, berarti untuk pejalan kaki itu adalah 1/5 ya. Sedangkan untuk prajurit yang menggunakan kuda ya, kalau dulu kan kuda ya, kalau onta mungkin masih tetap kelasnya sama ya. Kalau sekarang kan ada pakai motor, mungkin pakai mobilnya pun mungkin mobil apa begitu kan, mungkin juga harganya berbeda begitu ya. Tapi di mana dulu untuk yang menggunakan kuda atau yang berkuda itu adalah mendapatkan 3/5. Jadi 1 untuk orangnya, yang 2 itu untuk kudanya. Jadi termasuk Masya Allah ya, dalam Islam memperhatikan juga untuk kuda. Yang kuda itu mungkin nanti untuk biaya berlatih, kuda itu untuk nanti membelikan makannya, untuk ngurusnya begitu ya. Jadi sampai kemudian pada pembagian seperti itu. Nah ini artinya apa? Dimana pada peristiwa ya di perang Sakotiyah di Kaskar ya, pada waktu itu dimana sahabat Abu Ubaid
ya bin Mas'ud As-Saqafi mendapatkan ghanimah yang banyak, untuk bagian 1/5 yang itu untuk Allah dan Rasulnya adalah dikirim ke Madinah, diberikan kepada sahabat Umar ibnul Khattab. Nah ini masalah muslim rahimakumullah, ya kita baru sampai kepada peperangan yang kedua yang terjadi, apa yang diutus oleh sahabat Umar ibnul Khattab ya dari panglima, yaitu sahabat Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan di dalamnya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran ya dalam bagaimana kita mempraktekkan dari keislaman kita, dan bagaimana kita melihat kesungguhan mereka dalam berislam yang sungguh luar biasa, yang dimana mereka perlu adanya futuhat, penaklukan-penaklukan itu yang mereka korbankan bukan hanya harta, tapi juga adalah nyawa mereka. Mereka jauh dari keluarga, jauh dari anak dan istri gitu ya. Yang sehingganya kalau kita akan melihat kondisi kita hari ini, baru dengan dakwah, mungkin dakwah keluar kota, dakwah di pedalaman, yang mungkin baru beberapa hari di sana. Berarti apa? Itu sebetulnya masih kecil. Karena berkat daripada upaya mereka, futuhat yang dilakukan oleh mereka, Islam menyebar kemana-mana sampai di negeri kita ini. Ya kalaulah kemudian mereka dulu nggak bersungguh-sungguh seperti itu, wallahu alam, bisa jadi Islam tidak menyebar sampai di tempat kita hari ini, yang bahkan Masya Allah di Indonesia sendiri bahwa Islam mendominasi, sekitar 93% penduduk Indonesia ini adalah Muslim ya. Maka ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Maka mari kita untuk bersungguh-sungguh ikut intisyaru dakwah, menyebarkan dakwah Islam ini sesuai dengan apa yang kita sanggupi, sehingga memberikan kemaslahatan dan kebaikan untuk umat. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli jambil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.